Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video kedua dalam materi Amin di kelas 12 di mata pelajaran Kimia Organik. Sebelumnya, telah dibahas di video pertama tentang definisi dari amin, kemudian klasifikasi amin, primary, secondary, and tertiary of amin. Kemudian kita juga sudah membahas nomenklatur atau cara memberikan nama pada suatu senyawa amin. Dan kalian juga sudah eh, mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Selanjutnya di video ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari senyawa amin. Sifat-sifatnya akan dibagi menjadi dua, yaitu physical properties dan chemical properties dari suatu senyawa amin. Kemudian nanti kita juga akan melanjutkan pembahasan ke bagaimana menggunakan atau mengaplikasikan sifat-sifat fisika dan kimia dari suatu senyawa amin untuk suatu metode laboratorium, yaitu kita akan mencoba pada how to identify the classes of amin. Kemudian yang terakhir nanti saya akan mencoba memperkenalkan sebelum kita lanjut ke materi yang ketiga dari amin ini tentang sikloamin atau amina siklik. Oke, kita akan langsung mulai. Nah, ini adalah pretest. Silakan di-pause dulu videonya. Kalian coba mengerjakan 3 soal dari pretest ini. Tujuannya adalah untuk menanamkan ide awal dari suatu senyawa amin. Tidak harus benar, kalian hanya cukup mengkira-kira saja. Kira-kira jawaban dari soal nomor 1, 2, 3 apa. The first one is kalian harus mencoba yang pertama, nomor 1A, mencoba mengurutkan dari yang paling tinggi titik didihnya sampai yang paling rendah. Misalkan di sini ada diethyl ether, kemudian ada dietilamin, kemudian ada butanol. Kira-kira dari ketiga ini yang paling tinggi dan kerendah gimana urutannya? Kemudian yang B juga ada senyawa-senyawa metanamin, N-metilmetanamin, N-dimetylmetanamin, etanamin, dan anilin. Nah, dari kelima senyawa ini bagaimana urutan tinggi rendah titik didihnya? Tipsnya, kalian bisa menggambar dulu strukturnya. Kalian bisa memperkirakan dari struktur tersebut. Kemudian nomor 2, kalian coba mereaksikan reaksi nomor 2A. Di sini ada etanamin dengan HCl, kira-kira hasilnya apa? Kemudian ada etanamin dengan metil chloride, alkil halida, hasilnya apa? Kemudian ada metanamin dengan CH3COH atau asam asetat, kira-kira hasilnya apa? Nah, kemudian yang nomor 3, sebelum nggak perlu browsing, kalian cukup mengira-ngira, pasti sudah mengerti juga tentang apa yang dinamakan struktur siklik. Nah, dicoba gambar struktur siklik dari amina. Kira-kira apa? Nggak perlu tahu namanya, nggak perlu tahu benar atau enggak. Coba aja gambar dulu. Kalau belum selesai, silakan di-pause dulu videonya. Kalau sudah selesai, kita akan lanjut ke pembahasan pertama, physical properties of amine compounds. Nah, dalam sifat fisika dari suatu senyawa organik secara umum atau amina secara khusus, yang akan kita bahas adalah sesuatu yang tampak atau yang terlihat oleh kasat mata. Dan pertama, jika kita bayangkan suatu senyawa atau suatu bahan, maka yang dapat kita lihat adalah pertama wujudnya. Kita bisa langsung memastikan atau menarasikan suatu zat itu berwujud cair, padat, atau gas, gitu ya. Yang kedua, yang dapat kita lihat adalah apakah suatu senyawa itu dapat bercampur atau tidak dengan air. Sebagai patokannya, misalkan kita gunakan air. Misalkan minyak, kita bisa langsung pastikan bahwa minyak ini tidak bercampur dengan air karena kita bisa tanpa harus belajar dulu, kita bisa lihat langsung gitu. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi wujud dan kelarutan dari suatu senyawa ini? Nah, yang pertama adalah untuk wujudnya tentu saja dipengaruhi oleh boiling and melting point, titik didihnya dan titik lelehnya. Semakin tinggi titik lelehnya, maka semakin
eee, tinggi energi yang digunakan untuk mencairkan suatu senyawa tersebut. Kalau titik lelehnya lebih tinggi dari suhu ruangan, maka kita bisa pastikan bahwa senyawa tersebut berwujud padatan pada suhu ruangan. Nah, kemudian kebalikannya juga, titik titik, didih, sedangkan titik didih itu adalah, mmm, suatu energi yang dibutuhkan untuk membuat suatu senyawa itu menjadi gas. Maka semakin tinggi titik didihnya, maka semakin susah untuk diuapkan. Contohnya air. Berapakah titik didih air? Kita bisa udah tahu semua orang 100 derajat Celcius. Berarti kita bisa pastikan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Itu untuk tekanan satu atmosfer. Karena ketika kita berada di tekanan yang berbeda, maka titik didihnya bisa menurun atau bisa, naik gitu. Nah, itu yang mempengaruhi wujudnya. Kemudian, apa yang mempengaruhi, kelarutannya dengan air? Kita kenal sebagai, kemampuannya untuk soluble atau solubility, dalam pelarut, baik itu pelarut organik yang bersifat nonpolar misalkan, atau pelarut, air yang bersifat polar. Nah, ini kita kenal dengan istilah polar, nonpolar. Kita dapat asumsikan bahwa suatu senyawa yang polar maka dia dapat larut dalam air. Sedangkan kebalikannya suatu senyawa yang nonpolar itu tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut-pelarut yang juga bersifat nonpolar. Seperti pepatah kimia, like dissolve like. Berarti suatu yang sama-sama nonpolar ya bercampur dengan yang nonpolar, yang polar bercampur dengan yang polar. Nah, seperti itu. Nah, lalu faktor apa saja yang mempengaruhinya? Ini yang akan kita bahas ya. Pertama, kita akan masuk ke boiling dan melting point dari suatu senyawa amin khususnya. Nah, materi ini juga dapat diaplikasikan di hampir semua senyawa organik. Jika paham bagaimana suatu titik didih bisa tinggi atau rendah pada suatu senyawa organik, itu dapat menggunakan teori-teori ini. Nah, tinggi rendahnya suatu titik didih atau titik leleh dari suatu senyawa organik pada umumnya atau senyawa amin pada khususnya itu dipengaruhi oleh banyak faktor sebenarnya kalau kita generate atau kita breakdown. Tapi saya akan coba menyederhanakan menjadi dua faktor yang mungkin lebih mudah kita pahami. Yang nantinya sebenarnya akan mengerucut kepada satu faktor saja, nanti kita bahas. Nah, yang pertama dari dua faktor ini adalah the number of atoms atau jumlah atom pada suatu senyawa organik tersebut. Nah, logikanya adalah semakin banyak atomnya, maka semakin tinggi titik didihnya. Jadi, kasarnya jika kita tahu, rumus kimia dari suatu senyawa organik, maka kita sudah bisa membandingkan dengan rumus kimia yang lain. Kita bisa menyimpulkan mana yang lebih tinggi titik didihnya atau titik lelehnya. Nah, contohnya di sini untuk senyawa amin, di sini ada, etanamin. Nah, etanamin ini jumlah atomnya lebih banyak daripada metanamin. Maka titik, lelehnya, ini titik lelehnya, itu lebih tinggi yang etanamin 17 derajat Celcius dibandingkan metanamin, gitu. Paham ya maksudnya? Sehingga, eee, kita bisa menyimpulkan hanya dengan melihat, jumlah atomnya saja. Nah, catatannya yang di sini adalah jika gugus fungsi atau sifat-sifat secara, atom pada senyawa tersebut mirip atau sama. Misalkan di sini ada hidrokarbon ya, sama-sama ada hidrokarbon, kemudian di sini ada gugus fungsi amina, di sini juga ada gugus fungsi amina. Bahkan di sini primary amin, di sini juga primary amin. Maka jika identik seperti ini, kita hanya menghitung jumlah atomnya saja. Nah, apakah ada kemungkinan suatu senyawa amin yang atomnya lebih sedikit itu memiliki titik didih yang lebih besar? Ada, yaitu jika dia dapat melakukan interaksi yang lebih kuat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, faktor utamanya ada di sini sebenarnya, mengerucut kepada faktor yang kedua ini, yaitu semakin kuat interaksi intramolekul atau satu molekul yang sama dengan molekul yang lain, misalkan antara etanamin dengan etanamin yang lain, misalkan dalam satu wadah, semakin kuat interaksinya, maka semakin tinggi titik didihnya atau titik lelehnya.
Logikanya adalah semakin kuat interaksinya, maka semakin besar energi yang digunakan untuk memutuskan interaksi tersebut. Nah, energi ini bisa berupa panas, maka semakin tinggi suhu yang dibutuhkan. Nah, logikanya seperti itu. Nah, jika kita hubungkan faktor kedua dengan faktor pertama, sebenarnya nyambung kembali ke faktor kedua ini. Logikanya adalah semakin banyak atomnya, maka semakin banyak interaksi yang dapat terjadi. Nah, semakin banyak interaksi yang dapat terjadi, maka semakin kuat interaksi tersebut. Jadi interaksi itu juga berlaku berlaku sistem semakin banyak kuantitatif gitu ya. Selain kualitatif, dia juga berlaku sistem kuantitatif. Semakin banyak suatu ikatan, maka semakin kuat secara keseluruhan ikatan tersebut. Nah, dalam hal ini kita bayangkan sebagai interaksi. Nah, contohnya di sini adalah etanamin. Etanamin ini jumlah atomnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan trimetilamin atau IUPAC-nya itu NN-dimetilmetanamin. Ini lebih banyak atomnya. Tapi kenapa etanamin lebih tinggi titik didihnya? Karena walaupun di sini lebih banyak atomnya, sehingga kalau kita hitung interaksinya di sini lebih banyak, tetapi interaksi yang ada di sini lebih kuat. Saya ulangi, walaupun interaksi, kenapa kita katakan interaksi yang terjadi lebih banyak karena atomnya lebih banyak, kembali ke faktor yang pertama. Walaupun interaksi di sini lebih banyak, tetapi interaksi yang ada pada etanamin itu lebih kuat. Nah, dalam hal ini kualitas itu mengalahkan kuantitas. Ada kalanya nanti kualitas itu juga kalah dengan kuantitas. Walaupun lebih kuat, tapi bisa kalah karena terlalu sedikit dibandingkan suatu yang interaksi yang lebih lemah, tapi sangat banyak. Gitu ya. Nanti saya coba akan berikan contohnya. Intinya dipahami seperti ini dulu. Semakin kuat interaksinya, maka semakin tinggi titik didihnya. Nah, kita coba bedah. Lalu apa sih interaksi yang dapat terjadi antara molekul dari etanamin dengan etanamin yang lain atau trimetilamin dengan trimetilamin yang lain? Nah, jika kita lihat di sini ada gugus fungsi NH2 atau gugus fungsi amina, maka kita bisa melihat ada nitrogen yang memiliki nilai elektronegativitas yang besar dibandingkan atom yang lain. Nah, kalian bisa cek nilai elektronegativitas ini di tabel periodik. Semakin ke kanan atom-atom itu, maka semakin tinggi elektronegativitasnya. Semakin ke atas, maka akan semakin tinggi juga. Nah, dalam hal ini, N itu memiliki lokasi atau letak di tabel periodik jauh ke kanan dibandingkan hidrogen. Sehingga akan terjadi perbedaan keelektronegatifan antara hidrogen dengan nitrogen. Ada selisih elektronegatif yang besar antara nitrogen dengan hidrogen. Nah, perbedaan keelektronegatifan antara N dengan hidrogen di sini mengakibatkan terbentuknya dua kutub. Karena elektronegatif itu artinya kemampuan inti atom untuk menarik elektron-elektronnya. Semakin kuat dia menarik elektron-elektronnya, maka elektron yang digunakan berikatan bersama antara N dengan H. Jika kalian sudah mempelajari tentang ikatan kovalen adalah pemakaian bersama sepasang elektron. Satu dari hidrogen, misalkan contohnya NH, berarti satu dari nitrogen, satu dari hidrogen. Nah, maka elektron tersebut karena inti atom N sangat kuat menarik elektron-elektron, maka elektronnya akan tertarik ke arah N. Baik itu punya N sendiri atau punya hidrogen yang digunakan berikatan dengan N. Coba sambil dibayangkan. Nah, akibatnya nitrogen akan seakan-akan mengambil elektron. Nanti saya jelaskan kenapa saya menggunakan istilah seakan-akan ya. Dan hidrogen seakan-akan kehilangan elektron. Kenapa kita menggunakan istilah seakan-akan? Karena jika N langsung mengambil elektron, maka dia akan bermuatan negatif menjadi ion. Sedangkan hidrogen jika kehilangan elektron, maka dia akan bermuatan positif, H+. Gitu ya. Nah, dalam hal ini perbedaan
elektronegatifan antara N dengan H itu tidak sampai memutus ikatan kovalennya, hanya menarik kecondongan gitu ya. Jadi seperti elektronnya ke arah N, tapi hidrogen juga belum kehilangan sepenuhnya dari elektron tersebut. Nah, jika kita belah menjadi dua, maka antara N dengan H ini akan terbagi menjadi dua daerah yang disebut sebagai dua kutub atau dipol. Ada yang dipol positif, yaitu di daerahnya hidrogen, dan ada dipol negatif di daerahnya nitrogen. Tapi dipol ini belum menjadi ion, tidak putus menjadi ion atau tidak sampai terionisasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Sehingga dia hanya akan menjadi bagian yang positif pada hidrogen ini dan nitrogennya akan menjadi bagian yang negatif. Yang dalam kimia kita kenal sebagai parsial negatif pada N dan parsial positif pada hidrogen. Nah, clear ya? Itulah yang terjadi pada gugus fungsi di sini apabila ada perbedaan keelektronegatifan. Nah, banyak contoh-contoh yang lain juga seperti itu. Nah, hubungannya dengan interaksi adalah jika ada suatu atom yang berparsial negatif, kemudian ada molekul lain yang memiliki atom hidrogen berparsial positif, maka mereka dapat membentuk interaksi. Nah, interaksi ini kita sebut sebagai interaksi hidrogen atau ikatan hidrogen. Jadi kesimpulannya adalah apabila ada etanamin yang satu dengan etanamin yang lain, pada etanamin yang satu ada N yang berparsial negatif dan etanamin yang sebelahnya ada N parsial negatif dan ada hidrogen juga parsial positif, maka antara N yang parsial negatif dengan hidrogen parsial positif akan membentuk interaksi hidrogen dan mereka menjadi berinteraksi. Nah, semoga bisa dipahami. Sedangkan kita bandingkan dengan di sini. Apakah di sini terbentuk parsial? Karena N berikatan langsung dengan C, bisa saja terbentuk parsial. Karena kita tahu karbon juga memiliki keelektronegatifan yang tidak terlalu besar. Gitu ya. Makanya C dengan H tidak terjadi perbedaan keelektronegatifan yang signifikan. Maka dia tidak dapat menjadi parsial C dengan H. Nah, karena C dengan H dianggap sama, maka N dengan H juga mirip dengan N dengan C. Sehingga kita bisa simpulkan N berikatan kovalen dengan C akan bisa membentuk parsial. N menjadi parsial negatif, C menjadi parsial positif. Nah, masalahnya di sini adalah tidak ada hidrogen yang berparsial positif. Karena hidrogen semua yang ada di molekul ini terikat kovalen dengan C, sedangkan C dengan H ikatan kovalennya tidak membentuk parsial. Akibatnya adalah dari molekul ini hanya ada nitrogen yang bersifat parsial negatif tanpa ada hidrogen yang bersifat parsial positif. Maka tidak dapat terjadi atau terbentuk ikatan hidrogen. Karena kalian bisa garis bawahi, kalian bisa tulis ini, ikatan hidrogen adalah suatu ikatan yang terbentuk antara hidrogen parsial positif dengan atom lain yang parsial negatif. Bisa nitrogen, bisa oksigen, bisa fluor, dan sebagainya. Intinya yang berparsial negatif. Nah, kasusnya di sini adalah pada trimetilamin tidak ada hidrogen yang berparsial positif. Maka ketika ada trimetilamin yang lain, mereka tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Lalu pertanyaannya, apakah mereka tetap melakukan interaksi? Ya, jika suatu molekul senyawa organik tidak dapat membentuk ikatan yang lebih kuat, maka dia akan menggunakan ikatan yang di bawahnya atau yang lebih lemah. Gitu ya. Nah, ikatan yang lebih lemah dari ikatan hidrogen adalah ikatan van der Waals. Nah, ikatan van der Waals ini terbentuk apabila suatu molekul berdekatan walaupun sama-sama nonpolar. Gitu ya. Maka kesimpulannya ini dapat membentuk ikatan ikatan van der Waals dengan sesama trimetilamin. Walaupun jumlah ikatan van der Waals-nya lebih banyak, akan kalah dengan ikatan hidrogen yang ini. Karena ikatan hidrogen itu jauh lebih kuat dibandingkan ikatan van der Waals. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan yang pertama di sini?
Kalau di sini dibandingkan kenapa ini lebih tinggi dan ini lebih rendah karena jumlah atomnya pertama, walaupun di sini ada ikatan hidrogen sama dengan yang ini, tapi selain menggunakan ikatan hidrogen dia juga dapat menggunakan CH3 ini untuk membentuk ikatan van der Waals sehingga jumlah ikatan van der Waals-nya juga lebih banyak gitu ya dibandingkan yang metanamin. Gitu ya, faktor yang mempengaruhi boiling dan melting point. Nah, ikatan hidrogen itu lebih tinggi atau lebih kuat dibandingkan van der Waals. Nah, contohnya ya seperti yang saya jelaskan tadi, suatu ya ini bisa diaplikasikan di amina baik itu primer atau sekunder. Nah, ini contohnya pada amoniak karena sama ya sebagai parentnya. Nah, pada amoniak seperti ini, apakah amoniak itu dapat membentuk ikatan hidrogen? Benar sekali, dapat membentuk ikatan hidrogen karena di sini ada hidrogen yang terikat di N sehingga membentuk hidrogen berparsial positif dan ada N yang terikat di H sehingga membentuk nitrogen menjadi parsial negatif. Maka mereka bisa membentuk ikatan hidrogen. Oke, selanjutnya jika kita bandingkan beberapa senyawa-senyawa penting dalam kimia organik, kita masukkan di sini amina dan alkohol, ternyata yang paling tinggi itu adalah alkohol titik didihnya dengan jumlah kita asumsikan jumlah atomnya sama atau mirip gitu ya. Alkohol itu memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan amina. Baik itu amina primer atau sekunder. Dan jika kita bandingkan dengan ether, misalkan kita menggunakan diethyl ether, itu sama dengan tertiary amin. Itu paling rendah titik didihnya. Nah, kenapa demikian? Jawabannya adalah alkohol dan primary amin dan secondary amin itu dapat membentuk ikatan hidrogen. Sedangkan ether dan tertiary amin seperti yang saya bahas tadi tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Nah, bagaimana bisa primary amin dan secondary amin itu sama sebenarnya satu golongan? Karena bedanya hanya jumlah hidrogen yang terikat dengan nitrogen. Gitu. Yang pada primary amin di sini hidrogennya CH3 misalkan. Maka di sini NH2 primary amin. Dapat membentuk ikatan hidrogen. Tapi pada secondary amin di sini CH3, di sini CH3 atau di sini CH3, di sini hidrogen masih ada. Mampu membentuk ikatan hidrogen juga walaupun tidak sekuat primary amin tapi kekuatannya tidak terlalu berbeda jauh, tidak signifikan. Itu ya penjelasannya. Makanya kita sandingkan primary amin dengan secondary amin itu di kelas yang sama dalam hal kekuatan dalam membentuk ikatan hidrogen. Nah, sedangkan alkohol, kalian coba gambarkan struktur dari etanol. Misalkan di sini etanol, misalkan etanol ya, CH3 atau metanol aja, CH3OH. Sorry, ini kurang bagus. Nah, misalkan ini adalah CH3OH. Kalau kita bandingkan dengan CH3NH2 misalkan, metanamin, kira-kira manakah yang lebih banyak jumlah ikatan, misalkan van der Waals dulu yang kita hitung. Oke, sama karena cuma CH3. Lalu bagaimana dengan ikatan hidrogennya? Nah, ikatan hidrogen di sini sama dengan nitrogen, oksigen itu memiliki elektronegativitas yang tinggi, maka oksigen akan membentuk parsial negatif dan hidrogen parsial positif. Nah, sama dengan nitrogen juga ini parsial negatif dan ini parsial positif. Nah, bedanya adalah kalau kita lihat hitung jumlahnya, ternyata lebih banyak ikatan hidrogen yang mampu terbentuk dari NH2. Sorry, ini bukan NH3 ya, NH2. Ternyata lebih banyak jumlah ikatan hidrogen yang terbentuk dari NH2 di sini. Kalau kita hitung di sini 1, hanya 2, 3. Ada 3. Kalau di sini coba 2, oksigen 1, hidrogen 1. Membentuk ikatan hidrogen. Lalu kenapa alkohol lebih kuat? Karena kembali ke kualitas ikatannya lebih kuat. Kenapa kita bisa menyimpulkan seperti itu? Karena keelektronegatifan oksigen kalau dibandingkan dengan nitrogen jauh lebih tinggi oksigen. Gitu ya. Sehingga jika dibandingkan dengan hidrogen maka selisih antara O dengan H lebih besar dibandingkan selisih antara N dengan H.
Akibat selisih yang lebih besar ini, maka sifat parsial negatif ini pada oksigen lebih kuat dibandingkan sifat parsial negatif daripada nitrogen. Nah, itulah yang menyebabkan alkohol memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan primary amin dan secondary amin. Lalu bagaimana dengan ether atau tertiary amin? Ether jelas. Misalkan ether CH3O, di sini CH3. Nah, di sini ada oksigen. Memang oksigen di sini parsial negatif, tapi tidak ada hidrogen parsial positif sehingga dia tidak bisa membentuk ikatan hidrogen. Nah, sama halnya dengan N3-metil misalkan. Ini 3-metil amin. Di sini mungkin bisa membentuk ikatan parsial negatif nitrogen, tapi tidak ada hidrogen yang bisa membentuk parsial positif. Akibat tidak ada hidrogen yang bersifat parsial positif, maka dia tidak mampu membentuk ikatan hidrogen, sehingga ikatan yang dapat terbentuk dari senyawa-senyawa ini adalah ikatan van der Waals tadi, yang kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan ikatan hidrogen, sehingga urutannya berada paling bawah atau titik didih dan titik lelehnya itu lebih rendah. Silakan dicerna penjelasan berikut ya. Nah, ini penjelasan daripada alkohol itu lebih kuat dibandingkan pada amin. Nah, jika sudah bisa dipahami, kalau belum, boleh di-pause, dicoba dibayangkan. Kalau belum mengerti, diulang dulu part yang tadi sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya pada physical properties of amin ini. Yang kedua adalah kita akan membahas kelarutan atau solubility dari suatu senyawa amin. Dan sama dengan hal yang tadi, bisa diaplikasikan pada banyak senyawa organik, sama dengan yang ini juga dapat diaplikasikan pada senyawa organik. Jadi misalkan ketika di lab ada yang bertanya, apakah suatu senyawa A ini polar? Kalian tidak perlu bingung walaupun belum pernah membaca. Tinggal bayangkan aja dulu struktur dari senyawa yang ditanya. Misalkan, apakah propanol itu polar? Apakah asam asetat itu polar? Apakah ini polar? Jadi kalian tinggal bayangkan dulu strukturnya. Karena kita bisa memprediksi apakah suatu senyawa itu, senyawa organik, khususnya amin ini, polar atau non-polar, atau larut atau tidak larut dalam air. Nah, tingkat kepolaran, nah saya menggunakan istilah tingkat di sini, the level of polarity. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada yang absolut non-polar, hampir tidak ada. Yang benar-benar nggak bisa larut di dalam air itu hampir tidak ada. Dan semuanya itu ada tingkat kelarutannya. Misalkan ada yang kelarutannya lebih tinggi, ada yang kelarutannya terbatas atau lebih rendah. Gitu. Nah, tingkat kelarutan dari senyawa amin ini, pertama kita coba simpulkan menjadi dua faktor. Faktor yang pertama adalah interaction with water, atau apakah suatu senyawa organik umumnya, amin pada khususnya, dapat membentuk interaksi dengan air. Jika dia mampu membentuk interaksi dengan air, maka kemungkinan senyawa tersebut polar. Jika dia tidak mampu membentuk interaksi dengan air, maka senyawa tersebut non-polar atau tidak dapat larut dalam air. Gitu ya. Nah, bagaimana kita mengetahui interaksi senyawa tersebut atau senyawa amin ini? Interaksi, maka kita lihat sudut pandangnya adalah dari H2O atau air. Nah, seperti yang kita bahas tadi, struktur dari H2O ada oksigen yang berikatan kovalen dengan hidrogen, sehingga dapat membentuk oksigen parsial negatif dan hidrogen parsial positif. Dua-dua hidrogen parsial positif. Nah, di sini tidak ada hidrogen atau tidak ada atom yang netral. Dengan kata lain, air ini tidak mampu membentuk ikatan van der Waals. Oke, sebentar saya pause dulu. Ada azan. Oke, saya lanjutkan. Karena air di sini tidak memiliki atom yang netral, maka dia tidak dapat membentuk ikatan van der Waals. Ntar saya pause lagi. Ya, jika kita lihat
Dari struktur dari air di sini, semua atomnya atau ketiga atom, satu atom oksigen dan dua atom hidrogen, itu terbentuk parsial, yaitu parsial positif dan parsial negatif. Sehingga tidak ada atom yang netral yang menyebabkan air ini tidak perlu atau tidak akan membentuk ikatan van der Waals. Oleh sebab itu, senyawa-senyawa yang hanya bisa membentuk ikatan van der Waals tidak akan mampu berinteraksi dengan air sehingga kita bisa katakan senyawa tersebut bersifat nonpolar. Nah, contohnya di sini, ini adalah suatu senyawa metanamin atau primary amin. Nah, apakah primary amin ini larut di dalam air atau mampu membentuk ikatan atau interaksi dengan air? Kita bisa lihat sifat-sifatnya. Nitrogen bersifat parsial negatif dan hidrogen pada air ada bersifat parsial positif. Maka mereka dapat membentuk ikatan hidrogen. Dan interaksi yang terbentuk ini tidak hanya satu, karena hidrogen pada amin juga bersifat parsial positif, dapat membentuk ikatan hidrogen dengan oksigen yang bersifat parsial negatif dari air. Sehingga dapat disimpulkan metanamin ini dapat membentuk 3 interaksi ikatan hidrogen dengan air. Nah, lalu jika kita bandingkan dengan tertiary amin, di mana tertiary amin ini misalkan trimetilamin yang tadi yang kita bahas tidak mampu membentuk ikatan hidrogen sesama tertiary amin yang lain, nyatanya jika kita campur dengan air, tertiary amin juga mampu membentuk ikatan hidrogen. Karena nitrogen memiliki parsial negatif dan dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Kalau yang tadi ketika kita membahas boiling point, memang dia tidak mampu membentuk ikatan hidrogen karena tidak ada hidrogen yang bersifat parsial positif. Sedangkan di sini dengan adanya air, maka air akan menyumbangkan hidrogen yang parsial positif. Walaupun jika dibandingkan dengan metanamin, trimetilamin memiliki kelarutan yang jauh lebih kecil. Kenapa demikian? Karena interaksi dengan airnya lebih sedikit. Ini 3, ini cuma 1. Maka ini kelarutannya lebih tinggi. Itu faktornya. Lalu jika suatu senyawa, misalkan primary amin ini mampu membentuk ikatan hidrogen, atau kalau pertanyaannya seperti ini, apakah semua amin dapat larut dalam air? Kalau kita hanya stay pada faktor yang pertama ini, jawabannya pasti iya. Karena semuanya mampu membentuk ikatan hidrogen dengan air. Nyatanya tidak semua senyawa amin itu larut di dalam air dengan mudah. Atau kalau saya generalisir, tidak semua senyawa organik yang mampu membentuk interaksi dengan air atau mampu membentuk ikatan hidrogen dengan air itu larut dengan mudah pada air atau bersifat polar. Apa yang menyebabkan dia tidak langsung bersifat polar? Kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu the length of hydrocarbon chain atau panjang rantai hidrokarbonnya. Semakin panjang rantai hidrokarbon pada senyawa organik tersebut pada umumnya atau senyawa amin pada bahasan kita kali ini, maka semakin sukar larut di dalam air. Kalau lebih dominan, maka dia kita sebut sebagai nonpolar. Kenapa demikian? Karena hidrokarbon seperti yang kita bahas sebelumnya tidak mampu membentuk ikatan hidrogen, hanya mampu membentuk ikatan van der Waals, sedangkan air tidak mungkin membentuk ikatan van der Waals, maka mereka tidak nyambung. Nah, sehingga hidrokarbon ini karena hanya mampu membentuk ikatan van der Waals dan tidak mampu membentuk ikatan hidrogen disebut sebagai sesuatu yang tidak bisa bercampur dengan air atau yang takut dengan air. Kita kenal dengan istilah hydrophobic atau gugus-gugus yang tidak berani dengan air karena memang tidak mungkin bersatu dengan air, gugus hidrofobik. Nah, hidrokarbon ini adalah termasuk gugus hidrofobik tadi. Sehingga apabila hidrokarbonnya banyak atau panjang, maka dia akan lebih dominan dibandingkan gugus yang bersifat polar. Contoh di sini, pada metanamin, hidrokarbonnya cuma satu karbon. Cuma satu rantai di sini. Sehingga satu rantai ini ketika dia memaksa air untuk menjauh karena dia hanya bisa membentuk ikatan hidrogen, itu kalah dengan sifat hidrogen yang parsial
positif dan nitrogen yang parsial negatif pada molekulnya sendiri. Sehingga dia tidak akan menjadi dominan. Kalah oleh gugus polarnya. Maka metanamin ini larut dalam air. Sedangkan dengan kelas yang sama-sama primary amin, misalkan anilin di sini atau benzanamin nama IUPAC-nya. Nah, anilin ini sama primary amin juga mampu membentuk 3 ikatan hidrogen dengan air. Nyatanya anilin ini sangat susah larut di dalam air. Kenapa? Karena di sini dia memiliki hidrokarbon yang besar dan panjang yang mencegah molekul ini untuk berinteraksi dengan air karena sifatnya yang hidrofobik. Nah, gugus benzen ini sangat dominan atau lebih dominan dibandingkan gugus polarnya. Sehingga air yang ada di sini, molekul air yang ada di sini itu dicegah untuk berinteraksi dengan gugus polarnya karena adanya benzen. Nah, kesimpulannya adalah suatu senyawa amina khususnya itu dapat larut dalam air atau bersifat polar atau non-polar dipengaruhi oleh faktor-faktor apakah dia mampu membentuk interaksi dengan air melalui ikatan hidrogen. Jika tidak mampu maka non-polar. Jika mampu belum tentu polar juga dilihat dari panjang rantai hidrokarbonnya. Semakin panjang rantai hidrokarbonnya maka semakin non-polar sifatnya. Contoh, asam asetat CH3COOH, gugus COOH-nya itu bersifat polar. Karena cuma CH3, maka CH3-nya kalah. Maka asam asetat itu bersifat polar, larut dalam air. Tapi bila CH3-nya kita ganti dengan hidrokarbon, misalkan ada 16 karbon, maka dia akan menjadi palmitic acid atau asam palmitat. Asam lemak jadinya. Dan kita tahu asam lemak itu sendiri adalah suatu senyawa organik yang susah larut dalam air atau dengan kata lain non-polar. Padahal ada COH yang bersifat polar, tapi karena rantainya yang sangat panjang ada 16 karbon, maka itu akan mencegah si gugus polar ini untuk berinteraksi dengan air sehingga dia tidak mudah larut. Bukan berarti tidak larut sempurna, tetapi sukar untuk larut. Kelarutannya sangat kecil, bisa dikatakan seperti itu. Makanya ketika kalian melakukan penetapan BTM, asam benzoat misalkan, itu perlu diekstrak dulu. Kemudian perlu diganti pelarutnya dan perlu dikocok ketika di titar itu lebih kuat gitu supaya dapat mudah bereaksi. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya asam benzoat itu memiliki kelarutan. Asam benzoat itu buat yang enggak yang lupa strukturnya, ini ada benzen kemudian di sini COOH. Mirip dengan anilin, cuma gugus fungsinya bukan amina tapi COOH karbonil. Nah, seperti itu. Jika belum paham, silakan diulangi lagi part ini, diresapi, ya, dibayangkan sambil dicoba digambar-gambar strukturnya. Karena kita akan masuk ke chemical properties of amin atau sifat-sifat kimia. Nah, kebalikan dari sifat fisika, sifat kimia ini adalah suatu yang tidak bisa kita lihat prosesnya. Atau kita tidak bisa memperhatikan bagaimana suatu molekul itu berubah menjadi satu molekul dengan menjadi molekul yang lain. Hanya bisa diamati adalah tentu saja hasil akhirnya. Nah, sehingga tidak lepas ketika kita membahas chemical properties of amine compound itu atau senyawa organik yang lain itu selalu kita bahas reaksinya. Itu menandakan bagaimana dia mampu bereaksi. Itu yang dinamakan sebagai chemical properties. Nah, amina itu sendiri kalau kita ulangi lagi di pembahasan yang pertama dulu, memiliki atom nitrogen yang memiliki lone pair atau PEB atau pasangan elektron bebas. Karena kalau kalian gambar konfigurasi elektronnya, kita akan menemukan bahwa N ini memiliki elektron valensi ada 5. Ini 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Nah, yang 3 ini digunakan berikatan kovalen, yang 2-nya bebas. Sehingga sesuai oktat, N ini memiliki 8 elektron yang yang berada di kulit terluarnya gitu. Nah, karena amin itu sebenarnya sama ya secara sifat dengan amoniak atau NH3 memiliki PEB. Nah, PEB ini memiliki kemampuan dapat didonorkan kepada sesuatu yang membutuhkan elektron. Nah, salah satu yang molekul yang membutuhkan elektron itu adalah
H+. Nah, H+ ini kalau di dalam ilmu kimia juga kita kenal sebagai senyawa asam. Sehingga N akan mendonorkan elektronnya ke H+. Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya amina itu dapat bereaksi dengan asam. Karena dia dapat bereaksi dengan asam, maka sifatnya sebenarnya basa. Nah, karena sifat basanya ini berasal dari adanya PEB atau lone pair pada nitrogen pada amina ini, maka dia dikenal sebagai basa Lewis atau basa donor elektron. Nah, inilah yang menyebabkan dia bersifat basa organik. Nah, basa organik ini bersifat basa lemah. Artinya ketika kita masukkan ke dalam air, dia tidak mudah terionisasi atau tidak dapat terionisasi sempurna. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah amina itu bersifat basa sehingga dapat bereaksi dengan asam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mendonorkan elektron sehingga akan terbentuk suatu garam. Contohnya di sini, apabila ada RNH2 bereaksi dengan H+, maka akan menjadi RNH3, satu lagi H-nya di sini, karena diambil dari H+ tadi. Nah, karena dia sudah mendonorkan elektronnya, artinya N ini sebenarnya kehilangan elektron. Maka muatan molekul yang hasilnya ini akan menjadi bermuatan. Jadi RNH3+. Nah, kalau H+ tadi pasangannya adalah Cl-, maka garamnya akan menjadi RNH3+ Cl-. Atau kita bisa gabungkan RNH3Cl. Gitu ya. Nah, sehingga reaksi yang pertama yang dapat kita lakukan pada suatu senyawa amin adalah neutralization reaction atau senyawa antara asam basa, reaksi asam basa tadi, reaksi netralisasi. Nah, contoh di sini, apabila ada suatu propanamin bereaksi dengan HCl, maka gampang saja H ini akan, karena HCl ini akan terionisasi menjadi H+, maka dia akan menjadi di sini NH3+. Cara menggambarkannya boleh menggunakan CH3, CH2, CH2, NH3 plus Cl-, bisa. Atau langsung digabung, boleh. Bagaimana dengan yang secondary amin? Ya bisa-bisa saja. Bisa, misalkan di sini CH3NH, CH3. Ketemu HCl maka akan menjadi CH3NH2, nambah H-nya 1. Intinya adalah H-nya nambah 1 dan bermuatan jadinya. CH3NH2 CH3NH2 CH3, N-nya plus Cl-. Bagaimana dengan yang tertiary amin? Ya sama saja. Yang tadi tidak ada N, misalkan CH3 3 kali N, tertiary amin, trimetilamin. Ketemu HCl menjadi CH3 3 kali NH, dapat H1. NH, N-nya plus, Cl-. Gitu ya. Artinya adalah senyawa amin ini bersifat basa ketika bereaksi dengan asam akan menjadi garam. Dan garamnya itu dinamakan amonium, garam amonium. Contoh seperti NH3. Karena dia adalah parent dari amina itu sendiri, maka garamnya juga sama, amonium. Cuma kalau NH3 ya amonium biasa. Misalkan NH3 plus HCl, berarti akan menjadi NH4Cl. Nah, kalau namanya menjadi amonium chloride. Nah, kalau CH3NH2 plus HCl akan menjadi CH3NH3Cl. Namanya menjadi metil amonium chloride. Ya gitu ya. Nah, itu reaksi yang pertama, gampang sekali. Kemudian reaksi yang kedua adalah dia dapat mengalami reaksi substitusi, yaitu dapat menggantikan suatu substituen pada suatu senyawa organik. Kenapa bisa demikian? Karena adanya lone pair, adanya PEB yang dapat didonorkan tadi. Kalau kalian perhatikan penjelasan saya yang tadi, saya mengatakan bahwa lone pair ini dapat didonorkan kepada sesuatu yang membutuhkan elektron. Nah, sesuatu yang membutuhkan elektron sehingga sebenarnya ini bersifat nukleofil. Nukleofil itu artinya suka yang positif. Nukleo, inti, pil, suka. Berarti
dia suka sesuatu inti, dan inti dalam kimia itu ya positif, gitu ya. Kita berikan simbol sebagai Nu, N besar, U kecil, dan ada titik 2. Menandakan nukleofil itu selalu memiliki PeB. Nah, nukleofil ini dia akan dapat bereaksi dengan sesuatu yang positif. Karena yang positif itu ya butuh elektron. Yang pertama, kini sambil saya perkenalkan mekanisme reaksi panah seperti ini, artinya perpindahan elektron, dia dapat ke atom yang bersifat positif. Contohnya tadi, ini ketemu H+, maka bisa bereaksi. Namun selain itu juga, nukleofil ternyata bisa juga bereaksi dengan sesuatu yang bersifat parsial positif. Jadi bukan hanya yang bermuatan positif saja. Kalau yang bermuatan positif ini contohnya H+ tadi. Nah, suatu yang bermuatan positif ini adalah bukan ion tadi yang tadi saya jelaskan. Bisa saja ini contohnya adalah ada misalkan ada C berikatan kovalen dengan Cl. Nah, Cl ini elektronegatifnya itu tinggi banget, besar. Sehingga jika dibandingkan dengan C, maka terjadi perbedaan keelektronegatifan. Sehingga membuat dua bagian atau dua part. Nah, part ini disebut sebagai parsial positif yang elektronnya ketarik dan parsial negatif yang menarik elektron. Nah, ini bersifat parsial positif. Karena dia bersifat parsial positif, maka dia dapat bereaksi dengan nukleofil. Nah, kalau yang pertama ini akan menjadi reaksi asam basa, netralisasi, yang kedua ini akan mengalami reaksi substitusi. Oke, contohnya seperti ini. Nah, karena karbon yang terikat dengan Cl, yang kita kenal sebagai alkyl halide, ini bersifat parsial positif. Masih ingat ya, yang tadi yang baru saja saya bahas. Ini parsial negatif. Maka dia dapat bereaksi dengan si amina tadi. Menggunakan reaksi substitusi. Caranya seperti ini. Nah, nama reaksi substitution reaction atau nucleophilic substitution atau bahasa Indonesianya itu SN substitusi nukleofilik. Karena ada nukleofil. Ini nukleofil yang tadi saya gambarkan, dia akan mendonorkan sepasang elektronnya ke C yang di sini. Kenapa? Karena C ini bersifat parsial positif tadi. Nah, karena C sudah mendapatkan ikatan kovalen dari nukleofil ini, maka C akan kelebihan ikatan di sini. Kalau kita hitung elektronnya akan menjadi 10. 2 dari sini, 2 dengan Cl, kemudian ada 4-nya di sini, 4 dengan hidrogen karena ada 2 hidrogen dan 1 dengan C di sebelahnya. Jadi ada 10, padahal maksimal 8. Maka akan ada atom yang lepas dari C dan yang lebih mudah lepas adalah yang paling elektronegativitas tinggi. Nah, dalam hal ini yang paling elektronegativitas tinggi adalah Cl. Makanya Cl itu disebut sebagai gugus pergi yang baik atau good living group. Karena ketika ada suatu senyawa yang masuk ke C, yang tadi pasangannya Cl ini, maka Cl dengan mudah pergi, dengan mudah lepas, akan menjadi ion Cl-. Makanya ketika ada H berikatan dengan Cl, ini apalagi nih, elektronegativitasnya sangat berbeda jauh. Maka ketika ini diletakkan di air misalkan, maka tanpa ada panjang proses langsung menjadi H+ Cl-. Dan ini menjadi asam kuat karena terionisasi sempurna. Cl tidak bertahan dengan hidrogen. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jika kita ganti nukleofil ini dengan CH3, misalkan CH3 NH2, maka langsung saja. Berarti di sini N, yang penting adalah N-nya ada PeB-nya. Berarti hasilnya adalah, ini misalkan kita ganti dengan CH3Cl, maka hasilnya akan menjadi N masuk ke CH3. Jadi CH3
CH3N NH2, ini H2, saya gambarkan dulu NH2 CH3. Nah, karena di sini dia menggunakan elektron bebasnya, maka N akan bermuatan positif. Nah, dan ini disebut sebagai intermediate atau senyawa antara. Untuk menjadi molekul yang stabil, maka kita butuh katalis. Sehingga reaksi ini sebenarnya membutuhkan katalis ya. Katalisnya itu adalah basa atau OH-, basa kuat. Buat apa katalis ini? OH- ini akan mengambil salah satu hidrogen. Karena sebenarnya ada pilihan, N ini harus melepaskan salah satu dari 4 di sini. 4 molekul atau 4 substituen atau 4 ikatan. Nah, yang paling mudah adalah yang paling berbeda elektronegativitasnya. N dengan H itu lebih besar perbedaan keelektronegatifan dibandingkan N dengan C. Maka pilihannya adalah melepaskan salah satu hidrogen. Maka ini akan menjadi H2O. Sehingga hasilnya akan menjadi CH3, N tinggal 1, NH, CH3. Seperti itu. Jadi reaksi lengkapnya kurang lebih seperti ini. Jika ada primary amin bereaksi dengan alkyl halide dengan katalis basa, ini ya katalisnya tadi gunanya adalah OH- untuk mengambil salah satu hidrogen yang tersisa di sini, maka akan menjadi secondary amin. Membebaskan H2O dan NaCl ini sebagai ion bebas. Na dari ini, Cl dari ini. Nah, jika ini kita reaksikan primary amin, ternyata hasilnya adalah secondary amin. Bagaimana kalau secondary amin ini kita reaksikan dengan alkyl halide misalkan? Misalkan ini ya, RX alkyl halide. Maka hasilnya akan menjadi tertiary amin. Kalau tertiary amin kita reaksikan dengan RX lagi, maka hasilnya akan menjadi amonium ion. Karena tidak ada lagi hidrogen yang dilepaskan. Kurang lebih begitu reaksinya. Jika kurang paham, silakan dicoba reaksinya. Ya, diulang lagi penjelasan yang tadi. Part chemical properties. Nah, sekarang kita akan masuk ke identification of amine class. Ini kita akan coba mengaplikasikan senyawa atau materi yang tadi, baik itu physical properties dan chemical properties tadi pada laboratorium. Nah, premisnya adalah bagi kita ingin mengetahui kelas dari amin, apakah itu primary amin, secondary amin, atau tertiary amin. Misalkan kita punya sampel nih, kita punya sampel. Kita tahu ini adalah suatu senyawa amin, tapi kita nggak tahu apakah dia primary amin, secondary amin, atau tertiary amin. Kita hanya tahu bahwa ini adalah amina. Caranya adalah menggunakan suatu reaksi yang dinamakan Hinsburg reaction. Hinsburg ini nama orang yang menemukan reaksinya. Oke, caranya adalah suatu senyawa amin tersebut kita reaksikan dengan suatu senyawa organik yang dinamakan benzen sulfonyl chloride. Nah, banyak yang merasa ini sangat membingungkan reaksinya, padahal sebenarnya ini reaksi sederhana. Cara memahaminya adalah kalian jangan melihat ini kerumitan strukturnya. Ganti aja pakai R misalkan. R, kemudian ini pakai C aja. C, O, Cl. Nah, ini sebenarnya mirip nih, walaupun tidak sama persis. Tapi secara reaksi sebenarnya sama, walaupun nanti sifat fisikanya yang berbeda. Kenapa? R ini kita anggap aja benzen. CO itu sebenarnya hampir sama dengan SO2 secara organik. Jadi sifatnya sama nih. S dengan C yang mengikat ini karbonil dengan S ini sama. Dan ini Cl. Nah, kita coba reaksikan sekarang primary amin dengan ini atau ini sama saja. Ini sebagai sederhananya lah.
Karena C ini bersifat parsial positif, maka dia bereaksi dengan si C atau S, sama kan tadi ya. Ini S. Maka hasilnya akan menjadi ini, seperti ini. Cl-nya lepas. Reaksinya yang ngikut yang ini. Ngikut ini, substitusi. Karena tadi Cl akan lepas. Nah, kenapa ada NaOH di sini? Berarti ini harus dalam suasana basa. Pertama, dalam suasana basa adalah untuk melepaskan satu hidrogen, tadi yang saya jelaskan. Maka yang tadinya ada NH2 menjadi NH saja di sini. Gitu. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kenapa ini masih di kurung kotak? Karena ini masih bersifat sebagai senyawa intermediate. Kenapa? Karena dengan adanya NaOH berlebih, ini NaOH-nya berlebih, hidrogen ini terikat di N bersifat parsial positif dan N parsial negatif. Hidrogen ini akan bersifat sebagai hidrogen asam, bukan asam ya, tapi hidrogen asam. Hidrogen asam itu artinya mampu lepas menjadi asam pada kondisi tertentu. Kondisinya apa? Apabila ada NaOH, maka memaksa hidrogen ini akan lepas menjadi H2O. Nah, cara lepasnya adalah ikatannya putus dan elektronnya kembali ke N. Sehingga N-nya akan bermuatan negatif. Dan ini distabilkan oleh kation Na dari sini, NaOH. Nah, sehingga ini adalah struktur akhir dari primary amin bereaksi dengan benzen sulfonyl chloride. Ini namanya benzen sulfonyl chloride dalam suasana basa. Nah, yang bisa kita amati di laboratorium adalah ini terbentuk ion. Dan ion itu pasti larut di dalam air. Maka larut. Diamati, dicatat tuh di data pengamatan. Kemudian kita lanjutkan perlakuannya, yaitu ditambahkan HCl atau diasamkan. Dengan kata lain, dibuat suasananya asam. Jika suasananya kita ubah menjadi asam, maka HCl ini, H plusnya akan diambil oleh N-, karena N ini bersifat nukleofil. Atau dengan kata lain bersifat basa. Dia akan mengambil H+, sisalah NaCl di sini. Sehingga terbentuklah struktur ini. Nah, struktur ini bukan ion, walaupun di sini bersifat parsial, tetapi di sini ada benzen. Masih ingat tadi ya? Dengan adanya benzen, maka akan terbentuk hydrophobic. Hydrophobic group ini akan mencegah dia larut di dalam air. Maka dia tidak larut di dalam air. Nah, bagaimana menyimpulkan reaksi ini? Caranya seperti ini. Misalkan ini kita nggak tahu, kita hanya tahu dia ini adalah senyawa amin. Misalkan X amin, apakah ini primer, sekunder, tersier. Jika kita reaksikan dengan benzen sulfonyl chloride dalam suasana basa, dia larut ini dapat diamati oleh mata kan? Dan ketika kita tambahkan oleh asam menjadi tidak larut, maka kita bisa simpulkan X ini adalah primary amin. Gitu. Lalu memang apa bedanya jika dengan secondary amin? Ternyata kalau kita bandingkan dengan secondary amin, ini secondary amin. Secondary amin ketika direaksikan dengan benzen sulfonyl chloride sama persis caranya, tersubstitusi. Dengan adanya NaOH akan mengambil hidrogen ini, akan terbentuk yang ini. Nah, bedanya adalah ini bukan senyawa intermediate seperti yang ini. Kenapa saya katakan bukan senyawa intermediate? Karena tidak ada hidrogen lagi yang dapat diambil oleh NaOH. Maka sebenarnya dia tidak bereaksi nih. Tidak ada hidrogen asam. Dengan kata lain ya hasilnya seperti ini. Nah, karena ini bukan ion dan ini ada benzen walaupun ini parsial negatif, maka dia tidak larut di dalam air. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan HCl? Kalau kita tambahkan HCl, karena ya pasti kalau kita ingin menguji sesuatu ya perlakuannya harus sama. Kita tambahkan HCl. Ternyata HCl ini tidak dapat bereaksi dengan N. Kenapa? Karena N ini dia sebenarnya nukleofil sangat lemah sehingga dia tidak bersifat basa. Kenapa? Karena di sini ada S. Nah, itulah gunanya S di sini nih. S ini atau sama dengan C karbonil tadi yang saya katakan, CO di sini SO2 mengakibatkan N ini tidak bersifat negatif lagi karena adanya oksigen yang dua di sini.
Sehingga dia tidak mampu bereaksi dengan HCl. Maka ketika kita tambahkan HCl, tidak ada perubahan, dengan kata lain dia tidak bereaksi, no change. Kesimpulannya adalah apabila suatu senyawa amin X, kita nggak tahu primer, sekunder, tersier, direaksikan dengan benzen sulfonyl chloride dalam suasana basah, ternyata dia tidak larut, insoluble, dan ketika ditambahkan asam tetap tidak larut alias tidak ada perubahan, maka ini adalah secondary amin. Bagaimana dengan yang tertiary amin? Kalau tertiary amin, nah sebenarnya mirip-mirip saja. Ketika ini bereaksi dengan benzen sulfonyl chloride, sama substitusi Cl lepas, hasilnya adalah ternyata ion. Karena NaOH ini tidak dapat mengambil hidrogen baik pada primary atau secondary tadi. Jadi dia tidak ada hidrogen yang bisa diambil oleh NaOH. Maka dia tetap menjadi ion di sini. Dan ini menjadi intermediate. Kenapa? Karena ini tidak stabil. Kenapa saya katakan tidak stabil? Karena ini menyisakan OH- dengan adanya basa berlebih tadi. OH- ini adalah nukleofil kuat. Sehingga justru dia yang akan menggantikan si peran nukleofil yang ini. Maka dia bereaksi dengan S dan melepaskan N. Akibatnya apa? Akibatnya kalian bisa lihat produknya. Produknya itu sama. Dengan kata lain tidak ada perubahan. Atau bisa dilihat tidak terjadi reaksi sebenarnya, walaupun sebenarnya mengikuti reaksi yang ini. Tapi pada akhirnya ya kembali lagi menjadi tertiary amin. Artinya tidak pada perubahan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita tambahkan HCl? Ketika ditambahkan HCl, kembali ke sifat awal dari amina. Amina ini bersifat basa. Maka HCl ditambahkan basa menjadi garam. Dan garam itu pasti larut dalam air. Maka ini menjadi larut. Simpulannya apa? Apabila suatu amina kita nggak tahu primer, sekunder, tersier, jika direaksikan dengan benzen sulfonyl chloride, ternyata waktu diamati itu tidak ada perubahan. Misalkan ini CH3-nya panjang gitu ya. CH3-nya panjang, tidak larut misalkan gitu. Tidak ada perubahan intinya. Dan ketika ditambahkan asam menjadi larut, menjadi garam tadi pasti larut, maka itu adalah tertiary amin. Nah, kalian bisa simpulkan bedanya pada Hinsburg reaction ini primary amin, secondary amin, dan tertiary amin. Apabila primary amin bereaksi dengan benzen sulfonyl chloride dalam suasana basa akan larut, ketika ditambahkan asam menjadi tidak larut. Itu primary amin. Kalau secondary amin direaksikan dengan benzen sulfonyl chloride dalam suasana basa itu tidak larut, dan ketika ditambahkan asam tetap tidak larut atau tidak ada perubahan, maka itu adalah secondary amin. Dan tertiary amin ketika ditambahkan benzen sulfonyl chloride dalam suasana basah tidak ada perubahan atau tidak terjadi reaksi pada aminanya, dan ketika ditambahkan HCl menjadi larut, itu adalah tertiary amin. Nah, demikian itu penerapan dari semua yang dipelajari tadi, baik itu physical properties maupun chemical properties yang tadi. Jadi langsung diterapkan gitu ya. Dan yang terakhir, pada video ini saya akan menjelaskan tentang sedikit saja tentang cycloamin. Sebelum kita masuk ke video yang ketiga nanti yang membahas cycloamin dan preparation of amine compounds. Nah, cycloamin ini adalah senyawa tertutup atau rantai tertutup. Itu siklik ya. Dan dibagi menjadi dua, ada yang disebut sebagai homosiklik. Homosiklik ini adalah apabila N-nya berada di luar cincin, tidak ikut membentuk cincin. Dan dia juga dibagi dua, ada yang aromatik, ada yang non aromatik. Aromatik ini misalkan dia cincinnya adalah benzen aromatik. Walaupun ada aromatik yang lain. Nanti ya kita belajar di semester genap tentang aromatik kempang. Dan ada yang non aromatik, hanya siklik biasa. Dan tata namanya kalau yang non aromatik ya gampang, tinggal disebut cyclo ditambahkan cyclo aja. Misalkan ini ada 5 karbon, karena siklik berarti cyclopentanamin. Penomorannya juga gampang, nomor 1 berarti. Nah, misalkan ini cyclohexanamin. Kalau yang aromatik, ya ikut benzen karena dia di sini benzen, bisa aja ini disebut anilin. Bisa, atau benzanamin, bisa. Nah, apabila ada karbon setelah benzen sebelum gugus fungsi amina ini, maka dia akan menjadi benzilamin. Karena gugus benzil itu seperti ini. Ini namanya gugus, ini benzen. Kalau ada gugus fungsi di sini,
Kemudian ini perpotongannya di sini, ini namanya fenil atau gugus benzen. Tapi begitu ada benzen, kemudian ada perpotongannya di sini, ini ada karbon lain, ini namanya gugus benzil. Itu bedanya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai heterosiklik. Nah, bedanya adalah kalau heterosiklik, N-nya itu ikut membentuk cincin. Nah, kalian bisa lihat N-nya itu masuk ke dalam lingkarannya. Sama dengan homosiklik, ini juga ada aromatik dan ada non-aromatik. Yang aromatik, contohnya seperti ini, kalian bisa lihat polanya. Namanya adalah pyrrolin, dan ini piridin. Dan non-aromatik ada pyrrolidin, dan ada piperidin. Nah, ini dihafalkan dulu sebelum kita masuk ke video selanjutnya. Oke, baiklah demikian materi kita pada video ini cukup panjang, tapi saya yakin jika kalian pelan-pelan membutuhkan waktu untuk memahami ini, karena ketika kalian sudah paham materi ini, gunanya sangat besar sekali, dapat diterapkan di hampir semua senyawa organik. Gitu ya, nggak harus amina ya. Kalian bisa menjelaskan banyak hal. Contohnya kenapa ini bisa larut, kenapa ini titik didihnya tinggi. Kita bisa menganalisis. Dan itu adalah kemampuan yang dibutuhkan di kelas 12 ini, bukan hanya memahami dan menghafal, tapi mampu menganalisis. Jadi ketika di laboratorium ada yang bertanya, misalkan ada heksen. Heksen ini polar atau non polar? Walaupun kalian belum pernah baca, tinggal digambar aja struktur heksen. Heksen itu ternyata hidrokarbon. Oh, tidak ada yang bisa membentuk ikatan hidrogen, maka dia nonpolar. Bagaimana dengan etanol? Oh, etanol. Etanol CH3CH2OH. OH bersifat parsial positif, parsial negatif. Dapat membentuk ikatan dengan air, dan hidrogen dengan air. Maka dia mungkin larut. Tapi ada CH3CH2. Oh, karena ini tidak terlalu panjang, maka dia larut dalam air, tapi sebenarnya mampu membentuk ikatan ikatan van der Waals dengan senyawa organik lain. Maka kita sebut sebagai semipolar misalkan. Atau misalkan yang panjang, misalkan tadi asam asetat COH polar tuh. CH3-nya kalah. Tapi begitu CH3-nya ada CH3 CH2 hidrokarbonnya ada 18 misalkan, stearic acid, maka dia asam lemak. Dia bersifat non-polar, kalah tuh. Nah, contohnya seperti itu. Kalian bisa praktekkan ini dengan cara memahami senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita, baik itu di dalam laboratorium atau bahkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan minyak trigliserida, kenapa titik didihnya kok tinggi gitu? Makanya bisa menggoreng. Kenapa lebih tinggi dari air? Padahal trigliserida itu tidak mampu membentuk ikatan hidrogen. Oh, kita tahu ternyata titik didihnya tinggi karena karbonnya sangat banyak atau atomnya sangat banyak. Kuantitasnya akan mengalahkan kualitas dari H2O yang bisa membentuk ikatan hidrogen. Ya, seperti itu. Baik, semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau belum difahami, kalian silakan drop question di Google Docs, di Google Classroom. Kalian bisa bertanya, nanti saya akan jawab. Untuk yang materi selanjutnya juga sudah dijawab di situ. Jadi kalian buka-buka lagi. Bagi yang nggak bertanya juga boleh membuka itu, pertanyaan dari teman kalian. Kalian bisa lihat gitu. Mungkin kalian nggak kepikiran awalnya bertanya, tetapi begitu melihat pertanyaan dari teman kalian itu, kalian jadi ngerti, oh maksudnya yang ini. Gitu. Baiklah demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.